Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di hari yang baik ini kita dimudahkan, diberikan pertolongan dan juga diberikan taufik serta keistiqamahan di dalam menjalani ibadah puasa di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Di hari ini kita juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian rutin menjelang berbuka yang semoga harapan kita di sini menambahkan ilmu kita, menambahkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan dan panutan kita baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam sampai akhir zaman. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disampaikan oleh panitia tadi, bahwa sebenarnya di sore ini guru kita Ustaz Abdurrahman Hadilah yang seharusnya mengisi kajian ini, namun mengingat ada halangan yang mengharuskan beliau tidak bisa hadir di kesempatan sore ini, maka di sini kami akan menggantikan waktu beliau dalam mengisi tema kajian kita. Dan kita mengetahui bahwasanya tema kajian kita adalah yakin dan tawakal. Yakin dan tawakal. Tema ini, ma'asyiral muslimin, merupakan tema yang sangat panjang bahasannya dan mendalam ulasannya. Karena ini menyangkut tentang amalan hati dan merupakan ibadah yang agung kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun mengingat keterbatasan waktu, di sini kita akan sampaikan pokok-pokok bahasan penting yang termuat dalam tema tersebut. Al-yaqinu wa tawakkul. Yakin dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita sampaikan barusan, bahwasannya yakin dan tawakal ini merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terkategori ibadah batiniyah. Ibadah batiniyah. Artinya ibadah yang dilakukan oleh hati kita. Karena para ulama menjelaskan bahwasannya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ada yang sifatnya lahiriyah dan ada yang sifatnya batiniyah. Yang sifatnya lahiriyah itu adalah ibadah-ibadah yang dilakukan oleh anggota badan kita, seperti puasa, demikian pula salat, zakat, haji,
yang secara lahiriah bisa diindra, bisa dilihat, bisa disaksikan. Sedangkan ibadah batiniyah itu adalah ibadah yang dilakukan oleh hati kita, yang terkait dengan amalan-amalan hati. Makanya kita katakan al-yaqinu wa tawakkul, yakin dan tawakal ini merupakan ibadah batiniyah, ibadah yang dilakukan oleh hati kita. Dan dua macam ibadah ma'asyiral muslimin, yakin dan tawakal ini di antara ibadah hati, amalan hati yang paling agung yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat yang namanya amalan hati ini memiliki tempat yang tersendiri berbeda dengan amalan-amalan lahiriah. Sebagaimana amalan hati ini memiliki tempat khusus, manzilah, kedudukan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang menentukan kesalehan tidaknya seorang mukmin, seorang mukminah, maka hal ini pun hendaknya menjadi perhatian prioritas bagi seorang muslim dan juga muslimah. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam menilai seorang hamba, pertama kali Allah menilainya dari amalan-amalan hatinya. Baru kemudian Allah menilai dari sisi amalan lahiriah. Dan itu diisyaratkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam sabda yang sahih, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum wa fi riwayah ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menilai seorang hamba berdasarkan lahiriahnya, berdasarkan fisiknya, berdasarkan rupanya, wujudnya. Tidak. Kalau yang ganteng pasti mulia di sisi Allah. Kalau yang jelek pasti buruk di sisi Allah. Tidak. Allah tidak menjadikan barometer kebaikan, kesalehan seorang hamba pada batas fisiknya, ketampanannya, kecantikannya. Tidak. Akan tapi Allah menilai seorang hamba itu, melihat seorang hamba pada hati-hati mereka. Dan juga amal-amal mereka yang telah mereka lakukan. Di situ mengisyaratkan bahwasannya poin yang pertama adalah perkara hati. Amalan-amalan yang dilakukan oleh hati. Yang menempati tempat tersendiri dan kedudukan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala melebihi amalan yang dilakukan oleh anggota badan. Makanya mengapa perkara hati ini adalah perkara yang harus kita perhatikan dengan seksama, bahkan menjadi prioritas utama. Kemudian yang kedua, ya, terkait perkara hati yang merupakan perkara yang memiliki kedudukan agung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah satu kisah yang pada waktu itu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan akan datang seorang ahli surga. Akan datang seorang ahli surga. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu di tengah-tengah para sahabatnya. Dan para sahabat penasaran, siapa orang yang dimaksud oleh Rasulullah ini yang menjadi penghuni surga kelak di akhirat. Maka datanglah seseorang yang di luar nalarnya, di luar anggapannya para sahabat. Orangnya biasa-biasa aja, tidak ada bedanya dengan mereka para sahabat, ya. Bahkan orang itu terkesan orang yang tidak punya apa-apa. Sehari. Kemudian besoknya disampaikan oleh Nabi,
Di hari yang ketiga pun juga disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai ada seorang sahabat yang betul-betul berusaha untuk membuktikan apakah benar orang ini menjadi penghuni surga kelak di akhirat. Akhirnya dia berusaha untuk bertamu ke rumah orang itu. Sehari, semalam, 2 hari, 2 malam, 3 hari, 3 malam. Di dalam bertamunya ini, sahabat yang mulia ini dia melihat dengan seksama ibadah apa yang dilakukan oleh orang tadi. Ya, apakah ada amal-amalan yang istimewa sehingga menjadikannya dia menghuni surga? Walhasil tidak dijumpai satupun amalan yang istimewa dari orang tadi. Akhirnya di hari ketiganya, dan itu adalah hari terakhir seorang bertamu. Ya, ketika ada orang bertamu, ya, maka sahibul bait yang punya rumah itu memiliki kewajiban untuk menjamunya selama 3 hari. Ketika waktu sudah habis, maka sahabat ini mengatakan maksud kenapa dia bertamu ke rumah beliau. Dijelaskan bahwa tidaklah saya bertamu ini kecuali untuk mengetahui amalan apa yang Anda istimewakan, yang Anda miliki. Dan itu merupakan amalan yang mengantarkan Anda masuk surga. Karena Allah telah mengatakan bahwasannya Anda ini adalah penghuni surga. Maka dijawab, saya tidak punya amalan sesuatu yang lebih kecuali apa yang sudah kamu lihat. Salat ya salat 5 waktu. Salat sunnah ya salat sunnah. Ya puasa sunnah ya puasa sunnah. Sebagaimana amalan-amalan yang lain. Akhirnya ya sahabat ini tadi, dia hendak pamitan pulang. Kemudian dipanggil oleh orang tadi dan dikabarkan bahwasanya tidaklah aku melewati 1 malam ketika hendak tidur, melainkan hatiku ini aku bersihkan dari segala macam penyakit. Aku bersihkan hatiku ini dari rasa iri, rasa dengki kepada siapapun. Aku bersihkan hati ini dari rasa dendam kepada yang lainnya. Aku maafkan semua kesalahan-kesalahan mereka. Dan itu aku lakukan setiap harinya, setiap malamnya menjelang tidur. Maka kata sahabat tadi, ini amalan yang aku cari. Ini penyebab Anda masuk surga, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan apa? Bahwasannya amalan hati merupakan amal yang sangat-sangat penting bagi kehidupan seorang muslim. Yang mampu mengantarkan seorang mendapat surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, sekarang kita kembali. Al-yakin, ya, yang namanya yakin, itu adalah hal yang sudah ma'ruf bagi kita ma'asyiral muslimin. Bahwasannya seorang muslim, seorang muslimah, tatkala memiliki iman di dalam hatinya, pasti dia memiliki keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ia yakin Allah lah yang telah menciptakannya. Ia yakin Allah lah yang memberi rizki ciptaannya. Ia yakin bahwasanya Allah yang mengatur urusan dia. Ia yakin bahwasanya kebenaran itu datang dari Allah. Ia yakin Muhammad adalah Rasul Allah. Dan itu yang di dalam hati seorang mukmin ketika sudah mengikrarkan keimanannya kepada Allah dengan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Akan tapi terkadang keyakinan itu kadangkala naik, kadangkala turun. Kadangkala naik, kadangkala turun. Maksudnya di sini adalah kadar keyakinan kita terkadang itu betul-betul 100% sempurna di dalam berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang pula ya keyakinan itu luntur. Dan itu sering kita rasakan tatkala kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mosok iki urip ya ono yaene kok soro terus.
Gak penak terus. Zaman cilik biyen wis rekoso. Mari ngono wis dadi wong duwe keluarga ya rekoso. Tuweke lho dadak rekoso pisan. Penake endi ngene iki kok. Hal-hal seperti itu menunjukkan apa? Rendahnya keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu muncul biasanya ketika kita banyak ditimpa, diuji dengan musibah-musibah. Di samping itu tetangga kita apa? Hidupnya di atas kita. Lho kae biyen koncoku, padha gak penak saiki wis penak. Aku gak penak terus ki piye to? Bagaimana mungkin si A, si B, si C dulu sama-sama ndak enak mengawali kehidupannya dari kesengsaraan, ya. Namun endingnya mereka bisa enak, ya. Sedangkan saya kok tidak bisa enak sampai sekarang. Akhirnya apa? Tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Sudahlah. Saya keluar aja dari Islam. Wal'iyadhu billah. Ada yang seperti itu. Makanya ya, keyakinan seorang muslim itu terkadang dia sempurna pada titik tertinggi dan terkadang keyakinan kepada Allah itu pun apa? Mencapai titik terendah. Dan itu pun berbarengan dengan naik turunnya iman. Dalam masalah mencari rezeki keseharian. Kalau kita yakin, Pak D, sinten zat ingkang maringi jenengan rezeki? Ya Gusti Allah tole. Pasti jawabnya seperti itu. Siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Namun apa yang terjadi? Ketika berangkat ke pasar, bawa buntelan kertas, dimasukin ke saku. Napa niku Pak D? Iki gembolan nek kok mbay biyen, cek laris dagangane. Apakah dia tidak yakin bahwasannya Allah itu Maha Pemberi rezeki? Satu sisi dia meyakini Allah itu memberi rezeki, namun sisi yang lain dalam masalah ini apa? Seolah-olah tidak yakin sepenuhnya kalau Allah yang mengatur rezeki. Kan begitu Pak, kenyataannya loh. Ya, kalau kita tanya siapa yang ngasih rezeki? Allah. Ya pangeran toh. Sapa meneh? Tapi ketika di lapangannya apa yang terjadi? Banyak orang datang ke paranormal, ya kan? Datang ke gua sana, gunung sana, cari apa? Penglaris. Cari apa? Jimat. Cari apa? Ya. Banyak hal-hal yang justru itu mengantarkan kepada kesyirikan. Nah, ini yang harus kita apa? Benahi. Keyakinan yang seperti ini yang tidak dibenarkan dalam Islam. Nah, orang kalau keyakinannya itu turun kadarnya, pasti imbas tawakalnya kepada Allah pun juga turun. Kenapa? Karena yakin dan tawakal ini ma'asyiral muslimin, itu satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Seperti apa? Rantai. Ya, rantai itu kan kayak ada matanya itu ya. Ya. Kalau seandainya matanya yang panjang ya, 2 itu biasanya, itu kita lepas. Kira-kira nyambung enggak rantai itu? Nyambung buatan? Enggak nyambung. Putus jadinya. Brotoli. Akhirnya ya lost del itu Pak. Nah, seperti itu ya status keyakinan ya al-yakin dan tawakal. Karena tawakal itu dibangun di atas apa? Keyakinan yang kuat. Ya, baik. Jadi yang namanya yakin ya, setiap di antara kita pasti memiliki unsur tersebut. Namun masing-masing di antara kita
kadangkala berbeda. Ya, berbeda kadarnya. Dan kita harus pandai-pandai untuk menjaga kadar keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan. Bagaimana caranya? Dengan kita kembali membaca, kembali merenungi, mentadabburi ayat-ayat Allah yang penuh dengan janji-janji bagi hambanya yang beriman. Bagi mereka yang ditimpa ujian, musibah, ya, Allah janjikan pahala yang agung. Allah akan menjadikan dia hamba yang ia cintai. Allah akan lipat gandakan ganjarannya tanpa batas. Allah akan masukkan ke dalam surganya. Nah, ini harus betul-betul ada di dalam benak hati kita keyakinan seperti itu. Jika tidak, yaitu nanti konsekuensinya akan apa? Luntur. Demikian pula di dalam kita apa? Mencari ma'isyah, mencari nafkah. Apalagi di musim pandemi, ujiannya berat. Ya, seperti saat ini banyak di antara saudara kita yang ganti haluan, putar balik, usaha ini enggak lancar, enggak bisa, ganti lagi usaha itu. Dan demikian seterusnya. Jika kita yakin hanya Allah yang memberikan rezeki kepada kita dan yang mengaturnya serta menentukan kadar rezeki kita, ya, maka bagaimanapun kondisi itu tetap kita harus mencari apa? Ikhtiar, berusaha untuk mendatangkan rezeki tersebut. Dan selebihnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun terkait dengan tawakal ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tawakal itu kata para ulama adalah sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah fi istijlabi al-masalih wal manafi' wa daf'il madar fi dunya wal akhirah. Artinya tawakal itu adalah bersandarnya hati, bergantungnya hati ini kepada Allah di dalam mencari kebaikan dan kemaslahatan dunia dan akhirat. Juga di dalam menghindari dan menjauhi mudarat, keburukan dunia dan akhirat. Itu namanya tawakal. Mungkin dalam bahasa kita, ya, yang sering kita dengar bahasa bebas apa? Pasrah ngalah wis pokoke ning pangeran. Bismillah budal isuk ning pasar, mbuh payu gak payu sing penting aku apa? Budal. Pasrah ngalah wis pokoke tawakal aku. Itu maksudnya apa? Bergantungnya hati ini kepada Allah untuk mencari maslahat, mencari manfaat dunia dan akhirat. Ya. Kita mau berangkat kerja, kita harus tawakal. Karena urusan rezeki itu di tangan Allah. Kita berangkat sekolah, berangkat kuliah pun juga harus tawakal. Menyandarkan hati ini kepada Allah untuk mendapat kebaikan, ilmu. Ya kan? Demikian pula kita berangkat dari rumah ke masjid ini pun juga harus tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mendapat apa? Tambahan ilmu, tambahan iman, tambahan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu kan mengajarkan sebuah doa ketika kita keluar rumah. Apa itu? Doa ketika kita keluar rumah. Apa doanya Bapak Ibu? Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, ya, aku bertawakal sepenuhnya kepadanya Subhanahu wa taala. Yang tiada daya dan upaya bagi saya melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi melalui doa ini mengajarkan kita, mengingatkan kita untuk selalu bertawakal di setiap gerakan kita, di setiap langkah kita.
Karena seorang tidak akan mungkin mendapatkan manfaat, mendapatkan kebaikan. Lek wong bakulan gak mungkin oleh duit. Lek wong belajar sekolah gak mungkin oleh ilmu, kecuali berdasarkan dan berkat pertolongan Allah. Kecuali berdasarkan apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan di akhir doa apa? La haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya ya melainkan itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya semua aktivitas kita ma'asyiral muslimin tidak bisa dilepaskan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ada di sini, kita sehat, kita bisa menjalankan puasa. Kalau bukan karena nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita, nikmat ditambahkan usia kita, kemudian nikmat keistiqamahan dalam iman, tidak mungkin kita bisa seperti ini. Ya. Dan itu semua dirangkumkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada kamu, ya, kepada engkau kami beribadah dan hanya kepada engkau lah kami minta pertolongan. Karena sebuah ibadah tidak akan mungkin bisa diwujudkan oleh seorang hamba kecuali berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diminta oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kita untuk menggantungkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana dengan mereka yang tidak menggantungkan setiap urusannya, setiap langkah derapnya kepada Allah, justru menggantungkan kepada yang lain? Ini yang nanti dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat siapa? Qarun. Siapa itu? Orang yang terpandang di zamannya Fir'aun. Ya, Allah takdirkan dia memiliki segalanya. Namun apakah dari sisi amaliyah batiniyah dia memiliki tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dari seluruh jerih payah yang selama ini ia dapatkan? Jawabnya tidak. Justru dia mengembalikan hasil jerih payahnya ini kepada diri sendiri, kepada dia sendiri. Apa yang terjadi? Murka tidak Allah? Murka. Allah hancurkan apa yang ia miliki. Allah tenggelamkan dia ke dalam bumi. Ini balasan orang yang tidak tahu budi apa? Budi pekerti. Ya, tidak tahu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita melihat ayat-ayat Allah banyak bertaburan perintah untuk kita bertawakal kepadanya. Kita bisa lihat ya firman Allah, wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang yang beriman itu bertawakal. Di situ Allah mengajarkan kita supaya tawakal itu hanya kepadanya, bukan kepada yang lain. Bukan kepada gembolan kita, bukan kepada jimat yang kita miliki, ya, atau bukan kepada kolomunyang yang ada di rumah kita, ya, gaman warisan mbah-mbah dulu, bukan. Harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis yang sahih, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu memperingatkan kita, jangan sampai seorang muslim itu menyandarkan hatinya kepada selain Allah. Karena sesungguhnya orang yang bertawakal menyandarkan hatinya kepada selain Allah, dia akan bergantung kepadanya. Kata Nabi, "Man ta'allaqa syai'an wukila ilaih." Ya. Barang siapa yang menggantungkan, menyandarkan hatinya kepada selain Allah, dia akan dijadikan orang yang ketergantungan kepada benda tersebut atau perkara tersebut. Orang yang biasa bawa gembolan kalau mau keluar rumah.
Kalau orang jualan, bawa gembolan penglaris. Kalau orang hidupnya di jalanan, ya seperti preman, bawa gembolan ahli kebal, kan begitu ya. Jimat. Kalau luput atau lupa tidak ke bawah, misalnya, apa yang terjadi? Minder. Ya, gak tenang hidupnya. Gak tenang apa? Ketika dia jualan, ketika dia di luar, ya, minder dengan yang lainnya, ketakutan sendiri. Wah, kalau apa-apa ya apa ya? Wah, kalau gak payu piye iki? Rugi aku. Nah, ini perkara yang justru merusak apa? Diri sendiri. Waduh, lali lek akik kurek gak tak gawa iki. Piye iki kok? Nah, hal-hal seperti ini ma'asyiral muslimin justru malah merugikan dia sendiri. Akhirnya apa? Urip iku gak penak, urip iku gak tenang. Ya, dihantui rasa takut. Wah, lagi dina weton kuwe. Aku kok mlaku ngalor iki. Wah, gak payu iki daganganku. Ya, ribuan Jawa dan lain sebagainya. Makanya benar kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, orang yang menggantungkan hatinya kepada selain Allah, dia akan apa? Tergantung pada benda tersebut, perkara itu. Dan itu akan merugikan dia sendiri pasti. Tidak bisa tidak. Makanya ya, ketika Nabi melihat seorang sahabat mengenakan ya sebuah gelang ya atau cincin, ketika ditanya, "Ini apa?" Ya, "Oh, ini untuk tolak bala dari penyakit ain." Kata Nabi, "Lepas saja. Karena itu tidak akan menambah kecuali lemah di atas kelemahan." Jadi orang mukmin itu, kalau kita berbicara mukmin yang betul-betul mentauhidkan Allah, dia adalah mukmin yang kuat hatinya. Tidak bersandar bergantung kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hidupnya apa? Tenang, ya. Berangkat pagi, pulang sore, jualan cuma laku satu. Dia tenang karena ini sudah takdir Allah. Yang penting dia sudah berusaha, ya, berikhtiar, ada berhasilnya, kembalikan kepada Allah. Tenang sudah. Tapi kalau tidak seperti ini, ya, ketika dia punya gembolan penglaris, ternyata tidak laris. Apa yang terjadi? Bingung lagi, cari lagi gembolan ke yang lainnya, tempat yang lainnya. Woi, iki dukun awu-awu iki. Ya, abal-abal iki. Kadung dibayar 100.000 dadak gak payu daganganku seminggu iki. Ganti lagi yang lain, ganti lagi, gak tenang, Pak. Ya. Nah, merugikan diri sendiri. Dan juga Allah mengatakan dalam surat Al-Furqan ayat 58, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut." Dan bertawakallah kalian kepada Zat yang Maha Hidup, yang tidak mati. Dan di sini Allah mengajarkan kita untuk berpikir kritis. Mengapa kalian, hei manusia, kok bertawakal kepada orang yang mati, yang bakalnya mati? Dukun, mati mboten? Mati bakale. Siapa lagi? Jin. Ya, sekalipun jin ifrit misalkan, bakale mati. Ayo siapa coba? Orang yang menggantungkan hatinya kepada sosok yang bakalnya mati, ujungnya mati, maka itu percuma, sia-sia. Ya. Orang menggantungkan pada dukun. Lek dukunnya mati ya apa? Kemana dia harus menggantungkan dirinya? Cari lagi ke yang lain akhirnya. Dan seterusnya. Makanya di sini ya Allah ngajak kita berpikir, seharusnya ketika manusia yang dibekali akal yang sehat itu, dia menggunakan akalnya itu untuk menggantungkan dirinya kepada Allah. Karena Allah zat yang tidak mati. Zat yang selalu hidup dan maha hidup. Ya, bahkan Allah tidak tidur. Ya, kata orang Jawa, pangeran iku mboten
sari. La ta'khudhu sinatu wala naum. Ya. Kalau kita bertawakalnya ke dukun yang lainnya, dukun tidur, Pak. Ya tak? Tidur. Allah tidak. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala ngajak kita untuk apa? Berfikir dan memerintahkan supaya kita bertawakal hanya kepadanya. Baik. Kemudian di sini kita sampaikan juga keutamaan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertawakal kepada Allah, dia akan menjadi orang yang sempurna imannya. Itu yang pertama. Tawakal kepada Allah itu bisa menjadikan iman kita sempurna. Ya. Dan kita tahu bahwasanya iman itu naik turun. Ya kan? Naik ketika kita dekat dengan Allah, beribadah kepadanya. Seperti di bulan Ramadan ini kita merasakan iman ini apa? Naik. Karena kita melihat syiar-syiar Islam, kaum muslimin pada puasa, kaum muslimin baca Quran, kaum muslimin ya salat tarawih, salat malam. Naik sehingga apa? Amalan-amalan yang barangkali itu belum terbiasa sebelum bulan Ramadan itu menjadi apa? Ringan. Bisa kita lakukan. Tapi ketika iman itu turun, apa yang terjadi? Berat. Ya, ibadah itu rasanya berat. Sebelumnya kita tidak pernah sholat malam. Sebelum Ramadan tuh ya. Tidak pernah sholat malam. Ya kan? Ya kenapa? Ya karena pada waktu itu posisi iman sedang turun. Jadi sesuatu yang bisa dilakukan, ya seperti saat ini, di waktu itu kita berat melakukannya. Karena apa? Iman itu lagi turun. Nah kalau sekarang terasa ringan karena iman naik. Apalagi nuansa Ramadan. Makanya ya keutamaan yang pertama, tawakal kepada Allah ini itu bisa menjadikan iman kita apa? Naik. Menjadikan iman kita apa? Sempurna. Tidaklah keimanan seorang mukmin itu menjadi sempurna sampai dia itu betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bagaimana tawakalnya kepada Allah luar biasa dalam kehidupan sehari-hari beliau. Walaupun sering dilalui waktu-waktu yang beliau tidak punya apa-apa. Bahkan kata istrinya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, dia mengatakan ma kunna ala Muhammadin la namkuthu atau inna kunna ala Muhammadin la namkuthu syahran lam nastawqit nara in huwa illa tamra wal ma. Artinya sesungguhnya kami keluarga Muhammad itu benar-benar pernah melalui satu bulan yang kami tidak pernah memasak. Artinya apa? Tidak punya apa-apa. Tidak ada yang dimasak. Itu kata Aisyah, istri Rasulullah. Ya, inna kunna ala Muhammadin lanamkuthu syahran ma nastauqidu nara. Kami keluarga Muhammad itu pernah melalui waktu sebulan tidak pernah masak. Mengingat tidak punya apa-apa yang mau dimasak. Ya. Dan dalam kondisi ini apa kata Aisyah? In huwa illa tamra wal ma. Tidak ada yang lain yang kita makan kecuali kurma dan air. Kurma dan air. Nah, ingat ya, bagaimana dalam kondisi seperti ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak goyah tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu yang penuh dengan keterbatasan. Di zaman yang penuh dengan pencekaman dari musuh-musuh Islam. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakin bahwa rezeki itu datang dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan beliau selalu menyandarkan semua urusannya kepada Allah Jalla Jalaluh. Belum lagi kalau kita berbicara tentang peperangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana tawakalnya Rasulullah yang begitu tinggi kepada Allah. Di antaranya perang Badar, berapa jumlah kaum muslimin dibandingkan jumlahnya musuh, ya orang-orang kufar 3 kali lipat, ya. Hitungan secara matematika pasti kalah pasukan Rasulullah. Karena musuhnya jauh lebih banyak, lebih besar, 3 kali lipatnya. Namun apa yang terjadi? Rasulullah yang memenangkan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu menunjukkan betapa kuatnya tawakal Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ya Allah mengatakan wa 'alallah fatawakkalu in kuntum mu'minin. Maka hanya kepada Allah lah hendaknya kalian itu bertawakal jika benar-benar beriman. Artinya, lek awak mengikut teman-teman iman ya dening Gusti Allah mongko wajib tawakal. Ya, wajib napa? Tawakal. Kalau betul-betul kita sudah mengikrarkan iman kepada Allah, maka hanya Allah itu satu-satunya zat yang wajib kita tawakal kepadanya. Tidak boleh yang lain. Nah, kalau kita tawakalnya kepada yang lain, maka imannya ini perlu dipertanyakan. Ya. Oh ya, saya ini tawakal juga kepada Allah. Bendino aku yang dongo tawakal tu Allah la haula wala quwata illa billah. Tapi ki yo lali rek bolani rek. Ini berarti dipertanyakan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam artian kadar imannya dia ini masih rendah. Ya. Kalau seandainya kadar iman itu tinggi, tidak mungkin seorang apa? Bawa gembolan jimat. Ya kan? Bawa kerisnya. Bawa akiknya dan yang lainnya. Yang diyakini mendatangkan apa? Maslahat. Makanya diambil faedah dari situ apa? Tawakal itu apa? Bisa menjadikan keimanan seorang hamba sempurna. Kemudian keutamaan yang kedua, orang yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan cukupi kebutuhannya. Niscaya Allah akan berikan solusi jalan keluar di setiap permasalahan yang ia dapati. Allah katakan, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Ya, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah itu cukup bagi dia. Artinya Allah akan mencukupkan semua apa yang ia inginkan, apa yang ia butuhkan. Ya. Dan ini menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kabar gembira bagi hambanya yang beriman, yang bertawakal hanya kepadanya. Makanya, ya, tidak sedikit pernah kita rasakan di kala-kala sulit, di kala-kala susah, terkena musibah, tidak lain yang kita jadikan sebagai tempat keluar kita adalah Allah. Dan tidak ada tempat kecuali bersandar, di dalam kita bersandar kecuali kepada Allah. Maka tanpa diduga-duga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan jalan keluar. Allah cukupkan kebutuhan kita. Dan itu sering kita jumpai. Ya, makanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu memberikan rahmatnya, memberikan pertolongannya, secara khusus memberikan taufiknya kepada hamba-hamba yang benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata para ulama di dalam bahasan ma'iyatul khassah, kebersamaan Allah secara khusus, yakni Allah akan selalu menolong hambanya, Allah akan selalu memberikan rahmat, kemudahan, pertolongan taufiknya bagi hamba-hamba yang diantaranya memiliki tawakal yang tinggi kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kemudian keutamaan yang ketiga, orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan menjadi orang yang dicintai olehnya Subhanahu wa ta'ala. Dan itu Allah tegaskan dalam ayat فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Kemudian Allah menutup di akhir ayatnya, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jika kamu sudah berazam, punya niat yang kuat, tekad yang bulat pada perkara yang baik, ya, maka lakukan. Fatawakkal 'ala Allah. Sudah, bismillah, tawakal kepada Allah. Serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertawakal. Dan di antara bentuk, ya, kecintaan Allah, niscaya Allah akan wujudkan pertolongan demi pertolongan bagi dia. Kemudahan demi kemudahan bagi dia. Kita saja dulu lek wis duwe karep, ya, nekat Persebaya. Lawan mana? Tim-tim yang lain. Ya. Kita melihat bagaimana supporter apa? Persebaya itu, bonek itu apa? Sudah berangkat. Walaupun tidak bawa apa-apa. Ya. Ini hanya intermezzo aja. Artinya apa? Ya. Orang itu kalau sudah punya niat dan tekad yang kuat kepada hal yang baik, jalankan. Sudah bismillah. Pengen rabi rek, tapi gak ada duit. Pernah buatan? Pernah aku ngalami, Pak. Pengen rabi, gak oleh mbak wong tuwek, le repot iki. Le sekolah sik le, nyambut gawe sik le. Oh, durung nyambut gawe kok rabi mau openi apa? Namanya ibu ya. Gitu udah ada habisnya wis. Tapi kita yakin, ya, kalau kita betul-betul di niatan yang baik, ya, niscaya Allah bantu kita. Dan itu diantara, ya, salah satu janji Allah melalui lisan nabinya, orang yang pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang menikah, ya. Dia tidak punya apa-apa. Dia menikah untuk menjaga kehormatannya. Apa sih Allah tolong? Dan hasilnya apa yang terjadi? Allah mudahkan jalannya. Ya, Allah lancarkan urusannya. Allah tambahkan rizkinya. Nah, menawa di Joko, Pak. Biyen duwe motor mboten? Ora duwe, saiki duwe mari rabi, gitu. Biyen duwe anak, gak duwe yo sik Joko. Tapi saiki duwe anak, kan rezeki. Biyen gajine piro? Ya kan? Utawa lek golek duit paling mentok 20.000 wis apik. Lah saiki iso punjul. Kan bertambah artinya. Kan begitu. Belum lagi hal-hal yang tidak kita duga, ya. Makanya yang muda-muda ini kalau sudah waktunya nikah, pengen nikah, ya bismillah. Ya, jangan diempet-empet, bahaya nanti. Ya, demikian pula ibu-ibu nih yang biasa menghalangi anaknya ini. Kasihan anaknya kalau sudah waktunya nikah, ya dikasih izin. Apalagi namanya anak laki itu, ya. Itu insyaallah ta'ala, jika dia punya niatan yang baik, dia akan menjadi orang yang baik. Dia akan bertanggung jawab, insyaallah ta'ala. Demikian pula kita yang calon mertuanya. Wih, turun nyambut gawe sik golek-golek. Wis gak. Jangan begitu, Rek. Ya. Kita betul-betul apa? Menuju kepada janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita lupakan janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang, ya, awal kehidupan itu dimulai dari tidak punya. Layar ceprot duwe mboten kita. Klambi ra duwe. Layar ceprot owek-owek wis klambenan. Mboten, Pak. Layar ceprot owek-owek wis duwe dhuwit 5.000-an. Apa meneh gambare Pak Harto? Gak duwe.
Kita lahir tidak punya apa-apa. Akhirnya apa yang terjadi? Sedikit demi sedikit berjalannya waktu, ya, Allah berikan kepada kita rezeki, baik lewat orang tua kita, ya, baik lewat saudara-saudara kita atau yang lainnya. Makanya jika kita itu punya suatu niatan yang baik, sudah bismillah, ya, kita tawakal kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Dan Allah itu suka kepada orang-orang yang bertawakal dan pasti akan dibantu. Kemudian keutamaan yang keempat, bahwasannya orang yang bertawakal kepada Allah itu dia akan diganjar dengan surga. Dan itu pun tidak ditegakkan hisab kepadanya. Tidak ditegakkan apa? Hisab. Setiap manusia itu nanti pada hari kiamat akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Di antara dalil yang menunjukkan haknya, kebenarannya hisab pada hari kiamat. Nah, orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ini, ya, sewaktu di dunianya, maka dia termasuk golongan yang dibebaskan dari hisab langsung masuk surga. Dan itu dibuktikan dengan sebuah riwayat dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dikatakan, "Uridat 'alayya al-umam kaifa ta'ti yaum al-qiyamah. Fara'aitu an-nabiyya wa laysa ma'ahu ahad, wan-nabiyya wa ma'ahu rajul, amana ma'ahu rajulun wahid, wan-nabiyya wa ma'ahu rajulan, wan-nabiyya wa ma'ahu rahtu." Ditampakkan kepadaku keadaan umat-umat, ya, bagaimana nantinya mereka datang pada hari kiamat. Maka aku mendapati ada seorang nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Dan itu benar. Ada nabi-nabi Allah dulu yang ketika berdakwah, ya, dimusuhi, dicuekin, dan tidak ada yang mengikuti sama sekali. Dan aku juga mendapati, kata Nabi, seorang nabi yang pengikutnya cuma satu. Ada nabi juga yang pengikutnya cuma dua. Dan kata beliau, dan aku pun mendapati ada nabi yang dia itu punya pengikut yang banyak, bergerombol. Idh urida li sawadun katsir. Kemudian dinampakkan kepadaku sebuah gerombolan yang amat sangat besar. Gerombolan yang pertama itu terdiri dari 3 sampai 9 orang, ar-rahtu. Sedangkan yang ini itu lebih, ya. Fadhanantu annahum ummati, kata Nabi, aku pun mengira segerombolan orang ini, rombongan yang begitu banyak ini, itu adalah umatku. Faqila, lantas dikatakan kepadaku, hadza Musa wa qaumuh alladzina amanu ma'a Musa jam'un kabir. Ini adalah Musa dan kaumnya. Dan orang-orang yang mengikuti Musa itu lumayan banyak, ya. Thumma 'urida li sawadun kabirun saddal ufuq. Kemudian dinampakkan kepadaku lagi, ya, rombongan umat yang lebih besar lagi daripada rombongannya umatnya Nabi Musa, yang sampai menutupi ufuk. Faqil, dan dikatakan kepada Rasulullah, hadhihi ummatuk, ini adalah umatmu, ya, umatmu yang begitu banyak. Dan memang umat yang paling banyak pada hari kiamat nanti adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan Rasulullah bangga dan senang dengan kondisi umatnya begitu banyak. Makanya di antara yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususnya bagi kita kaum laki untuk menikahi wanita yang betul-betul apa? Bisa memberikan keturunan yang banyak. Tazawwadu al-walud al-wadud. Nikailah wanita-wanita yang berpotensi punya anak banyak dan penyayang.
Fa inni mukatsirun bikumul umam. Di antara alasannya kenapa Nabi menganjurkan ke sana, karena nanti ya di hari kiamat aku akan membanggakan banyaknya umatku ini. Wa ma'ahum sab'una alfan, dan bersama mereka ini ya serombongan ya umatnya Rasulullah begitu banyak ini, ada 70.000 orang ya yang tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain dikatakan yadkhulunal jannah biduni hisabin wala azab. Mereka masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Wa hinama su'ila sallallahu alaihi wasallam, dan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya selesai mengkabarkan hadis ini kepada para sahabat, beliau ditanya oleh para sahabat, siapa mereka 70.000 orang itu yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab? Ya, langsung, ya, tidak ada apa? Hisab dan azab. Seperti ibarat kita apa? Lewat jalan tol ya begitu. Kalau lewat darat kan macet, kalau tol kan langsung. Kalau Nabi mengatakan humul ladzina la yassarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. 70.000 orang itu yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab adalah orang-orang yang tidak meminta untuk diruqyah. Tidak pula meminta untuk dikai. Kai itu salah satu pengobatan zaman dulu, dan caranya adalah besi dipanaskan sampai memerah, kemudian ditempelkan pada kulit yang terkena penyakit. Kai namanya. Wala yatatayyarun, dan tidak bertatoyur. Ya, tatoyur bahasa kita apa? Beranggapan sial. Iya, beranggapan sial. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabbnya mereka bertawakal. Nah, di sini penekanannya, kata para ulama, 70.000 orang ini yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab adalah mereka yang notabene betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalani seluruh aktivitas hidupnya. Tidak menggantungkan kepada yang lain, hanya menggantungkan, menyandarkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak beranggapan sial. Nah, kalau kita sedikit banyak ada ya. Apalagi katanya mbah-mbah dulu. Lek rabi kuwi delokan wetonmu. Lek Selasa kliwon jodohmu kuwi Kemis Pahing aja le abot. Ustaz kok tahu Ustaz? Iya, karena mbah dulu, mbah saya dulu pun juga gitu. Tapi saya waktu kecil Pak, jadi tidak tahu apa-apa. Demikian pula bangun rumah, soyo. Sama juga, ya. Dilihat nogo dinone kuning dhisik. Kowe kok omahmu madhepe ning ndi? Madhep ngalor. Ya sik, iku sing apik dinone Rebo Wage. Madhep ngalor masalahe. Ya seperti itu Pak ya. Jadi ketika tidak mengikuti rekom dari mbah itu ya, kita ini merasa apa? Oh iya kok lah enek apa-apa piye terus. Ya, ternyata teman kadang itu kejadian betul. Lu kan gak manut bae awakmu, akhirnya tiba to tukangmu lah kae teblok kon wong kae. Nah seperti itu ya. Ini namanya tatayur, ya beranggapan sial, dan itu bertentangan dengan agama kita Bapak Ibu sekalian. Islam itu mengajarkan kita apa? Pasrah ngalah sudah, nenggone pangeran kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik buruk semua datang dari Allah, semua ada takdirnya. Kalau takdirnya Allah takdirkan kepada kita itu baik, ya baik. Kalau takdirkan itu buruk, ya buruk. Ya. Bahkan dulu waktu kita mau nikah itu
sempat gegeran sama orang tua itu. Ya leh, engko rabine tak golekne dina. Gitu. Waduh iki. Itu awal-awal kita, Pak. Selesai dari belajar. Kalau seperti ini, percuma ilmu saya. Dan saya amalkan, saya dosa nanti. Wes gitu aja. Mak, kita manggilnya mak. Urusan rabi gak rabi, iku kudu manut aku, sing nglakoni aku. Bahasa bebasnya ya, tapi tetap boso sama orang tua. Lek misale aku rabi terus manut jenengan, mak, aku gak sido rabi. Ben Joko sampai tuwek-wek. Lah piye to lek karepmu? Ngene lho, mak. Kabeh dina ki apik. Pokoke iki duwe niat apik, nyuwun sing apik ngene Gusti Allah, mari. Sedino gak dijawab, rong dino, telung dino. Rene oleh. Wis rabi karep-karepmu, dino apa awakmu rabi. Akhirnya seperti itu. Dan itu kita alami, ya. Bukan karena kita durhaka sama orang tua, tidak, karena kita betul-betul menjaga akidah kita. Gitu loh. Dan itu dibuktikan betul tidak ada apa-apa sebenarnya. Tidak terjadi apa-apa. Ya, tidak terjadi apa-apa. Dan kita ingat ya, acara kita dulu itu setelah kemerdekaan Indonesia. Tanggal berapa? Waktu 17 kan hari kemerdekaan. Nah, dulu kita 18 Agustus itu memerdekakan diri dari status jomblo itu. Jadi mas-mas yang belum nikah ini, kalau sudah niat untuk menikah, bismillah ya. Sudah habis waktunya, Pak? Atau kita lanjut sampai tarawih? Cukup ya? Wes tak tambah satu lagi, panek wabot ya. Kemudian keutamaan yang kelima. Orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan apa yang ia inginkan. Jika tidak, Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lain yang lebih baik. Orang yang bertawakal kepada Allah, dia akan mendapatkan apa yang menjadi kebutuhannya. Jika tidak, Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Dan itu diisyaratkan dalam sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama turzaqut tayr taghdu himasan wa taruhu bitana." Jika kalian itu betul-betul bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, dengan sebenar-benar apa? Tawakal kepada Allah, tidak ada kesyirikan lagi, pasti Allah akan memberi rizki kalian. Bahkan di sini Nabi menguatkan dengan kata penguat, yaitu lamu taukid di sini. La razaqakum, pasti Allah akan beri rizki kepada kalian. Artinya apa? Allah pasti akan cukupkan kebutuhan kalian. Allah akan berikan yang menjadi kebutuhan kalian. Kama turzaqut tayr, sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Taghdu himasan wa taruhu bitana. Burung ketika pagi hari apa? Dia berangkat terbang ke sana kemari. Dia tidak tahu apa-apa, apa yang mau dia makan. Ya kan? Dia cuma punya mulut ya, paruh sama kaki masih tutup. Ya, itu saja. Dengan dia bergerak dan kuatnya tawakal kepada Allah, Allah berikan rezeki kepadanya. Sehingga di sore hari, ya seperti ini, burung-burung itu pada pulang. Dari cari makan, kemana? Ke sarangnya pohon-pohon dalam keadaan kenyang. Nah, seharusnya manusia yang dibekali oleh Allah, tangan punya, kaki punya, ya kan? Mulut punya, akal apalagi. Itu jauh lebih mudah di dalam apa? Mencari rezeki. Kalau betul-betul mereka bertawakal kepada
Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Abu Hatim Ar-Razi mengatakan dalam mengomentari hadis ini, hadzal haditsu aslun fit tawakkul. Hadis ini adalah landasan yang agung wajibnya untuk bertawakal. Wa innahu min a'zamil asbab allati yustajlabu biha rizqu. Dan tawakal ini itu adalah sebab yang paling agung, yang paling utama seorang mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya keutamaan ini kita katakan orang yang bertawakal dia akan mendapatkan apa yang menjadi kebutuhannya. Dan itu adalah janji Allah melalui lisan nabinya yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, ini Bapak Ibu sekalian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat bagi diri kami pribadi dan juga bagi Bapak Ibu sekalian semuanya. Akhir kata kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.